Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya diminta oleh Sekretariat Pastoral untuk sedikit sharing tentang perjalanan bersama kita sejak kita merancang bersama program pastoral kita dengan arah dasar menuju gereja umat Allah yang mandiri dan misioner, yang kemudian melalui sinode pertemuan kita hasilkan program-program jangka pendek 3 tahap, dan tahun depan seperti dikatakan tadi program berjalan bersama itu selesai, menjadi titik baru untuk melihat ke depan. Tahun-tahun belakangan aksi puasa pembangunan keuskupan kita pilih untuk juga mendukung program pastoral kita. Sudah beberapa tahun APP kita selalu selaras dengan program pastoral keuskupan tiap tahun pada tiap jangka pendek. Seperti tahun ini sudah kita jalankan tema mendukung program pastoral. Tahun depan evaluasi, pertanyaan besar bagi kita. Ketika kita berhadapan dengan evaluasi, kira-kira tema APP apa yang bisa mendukung program tahun evaluasi ini? Kita belum tahu dalam evaluasi itu omong apa. Sekarang kita brainstorming untuk berpikir tema APP-nya. Dan saya diminta untuk sharing cerita, mudah-mudahan dengan sharing singkat cerita ini yang diminta oleh Sekpas, dan juga Sekpas sendiri juga membuat satu kerangka untuk boleh kita bincang bersama mencari tema. Saya berharap bahwa apapun nanti, dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa setiap pertemuan kita ini selalu dibimbing oleh Roh Tuhan, sehingga bila kita masuk dalam rimba raya yang mungkin tidak jelas bagi kita, tapi saya yakin bahwa ada titik temu yang membimbing kita untuk keluar pada satu kesepakatan tentang tema APP tahun ini. Karena saya diminta untuk sharing, saya mulai bertolak dari moto kegembalaan. Ada 2 teks kitab suci yang saya pilih menjadi moto kegembalaan. Itu pertama, itu saya ambil dari Injil Yohanes bab 17. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26 itu berisi doa Yesus Imam Agung. Dalam doa Yesus Imam Agung ini, dia berdoa untuk para murid, juga kepada semua orang yang percaya oleh pemberitaan para murid, termasuk kita semua hidup pada zaman ini, juga dari segala zaman setelah para rasul. Yesus sudah berdoa untuk kita. Dia berdoa, ada banyak poin di sana yang dia doakan, tapi poin inti yang saya pilih adalah untuk persatuan, untuk kesatuan
refleksi terhadap doa Yesus ini doa penting seorang imam agung ketika mau sampai pada puncak kehidupan pelayanannya, ketika dia memakotai seluruhnya itu pada misteri salib, penderitaan, wafat yang membawa kebangkitan. Dia berdoa agar murid-murid dan semua mereka yang percaya kepada pemberitaan para murid hidup di dalam persatuan. Seperti kita, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Persekutuan, persatuan dari murid-murid Tuhan yang percaya kepada Yesus. Cara hidup dalam kesatuan ini menjadi kesaksian, menjadi tanda agar dunia percaya. Moto ini berangkat dari satu perjalanan bersama dengan gembala kita, Monsinyur Darius Senggawa SPD. Sejak kepemimpinannya di keuskupan ini, beliau menggagas bagaimana membangun gereja lokal keuskupan Larantuka ini bertolak dari realitas kehidupan umat dan masyarakat di Kabupaten Flores Timur yang pada waktu itu masih juga Lembata bersatu dengan Flores Timur, wilayah keuskupan Larantuka. Realitas kehidupan umat dan sosial mewarnai pemikiran-pemikiran Bapak Uskup Darius untuk merancang pastoral. Perjalanan bersama dengan beliau ini dalam warna kebersamaan para pastor, tentu saja dengan umat, untuk melahirkan program-program pastoral yang waktu itu disebut Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Titik tekanan pada umat basis. Sekarang kita beri dengan istilah komunitas, dulu ditekankan umat basis, sama, tidak ada beda. Dalam program-program itu, beliau bersama dengan para imam umat berjalan bersama-sama melihat kembali apa yang sudah ada di keuskupan ini, yang telah ada sebelumnya. Jadi tidak membuat sesuatu yang tiba-tiba muncul baru, tapi adalah sesuatu kesinambungan dari dinamika perjalanan hidup keuskupan ini. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, itu sejak Monsinyur Gabriel Manek, ketika Bapak Uskup Gabriel Manek memilih moto Maria Protegente, kemudian dilanjutkan Monsinyur Antonius Thyssen SPD dengan In Verbo Tuo Laxaborete, dan Monsinyur Darius Senggawa, saya kira itu Veritatem Patientes in Caritate, melaksanakan kebenaran di dalam kasih. Beliau melihat kesinambungan ini dari Monsinyur Gabriel Manek kepada Monsinyur Antonius Thyssen, dengan melihat apa yang sudah ada, sudah di keuskupan ini dari kehidupan umat. Maka mulai program itu adalah program
kemandirian gereja dengan tekanan pada umat basis. Dan Repelita, kalau kita ikuti sejarahnya, Romo Edu juga menulis sejarah keuskupan. Itu pada program-program awal, ketika kita kemudian mengevaluasi bahwa tekanan pertama terlalu kuat pada komunitas kultis, tapi kita mempunyai dasar. Kenapa kultis yang ibadah yang ditekankan waktu itu? Karena inilah realitas dari kehidupan umat kita dengan kontas gabungan waktu itu, yang diwariskan oleh Monsignor Gabriel Manek dengan tekanan-tekanan khusus pada ibadat umat yang sederhana yang bisa hidup di situ. Maka kita mulai dengan kontas gabungan, tapi diberi warna baru dengan kitab suci, sehingga kitab suci mulai masuk. Dari komunitas kultis itu kita berjalan mulai melihat bahwa gereja tidak hanya bergelut pada hal-hal ibadah ke dalam, tapi juga bagaimana berkiprah keluar. Maka program berikutnya juga tentang bagaimana umat basis itu saling melayani, dan juga bagaimana keterlibatan di tengah dunia. Ini mulai digagas sejak Monsignor Gabriel Manek. Perjalanan bersama dengan Bapak Uskup Gabriel Manek ini, saya melihat bahwa gereja ke depan ini ada satu perjalanan dengan satu dinamika pada zaman masa-masa tertentu, tetapi tetap di dalam satu keyakinan iman bahwa gereja di tengah dunia ini tetap dibimbing oleh Roh Allah. Ia membimbing kita untuk mengarunginya. Lalu bagaimana memperkuat kehidupan kita di tengah banyak tantangan yang terus-menerus kita hadapi. Saya pilih moto ini, semoga mereka semua bersatu agar dunia percaya, adalah penegasan kembali apa yang Bapak Uskup Darius sudah mulai dan mengajak kita berjalan terus ke depan untuk melihat ini. Semoga kita semua bersatu agar dunia percaya. Sebagaimana yang Bapak Uskup Darius tegaskan, lokus dan fokus kita adalah pada KBG. Kesatuan ini, persekutuan ini, sebagaimana Yesus doakan, seperti Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa, tentu tidak menghindari kehadiran Roh. Inilah kesatuan Tritunggal Maha Kudus yang menjadi model, spirit, cita-cita yang Yesus mau bangun pada komunitas para muridnya dan juga orang-orang yang percaya dalam pemberitaan para murid itu. Maka kita baca kisah para rasul, hidup awal umat Kristen, bagaimana cara hidup mereka. Ini adalah komunitas yang Yesus doakan. Yesus doakan menjelang puncak dari kehidupan. Dia doakan itu. Tentu tidak selesai saat itu doa dan habis. Doa itu kita yakin bahwa tetap ini doa seorang imam agung untuk murid-murid di tengah dunia ini dengan banyak tantangan. Dia tidak minta untuk ditarik dari dunia ini, tapi ada di tengah dunia ini dengan kesaksian hidup di dalam kesatuan seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu tanda supaya dunia percaya kepada gereja, dunia percaya kepada kita, bahwa kitalah tanda itu ketika hidup dalam persekutuan, hidup dalam kesatuan. Yesus doakan, tapi jangan kita lupa, dia tidak hanya doa tetapi dia kuduskan. Aku menyucikan diriku untuk mereka. Aku menguduskan diriku untuk mereka. Itu berarti mau korbankan diri. Yesus sebagai imam agung, dia korbankan diri supaya kesatuan ini menjadi kuat, permanen, dan menjadi tanda
Maka di situ misteri salib penting di dalam apa yang Yesus menjadi kesaksian hidup, misinya di dunia ini berpuncak pada salib. Ketika kita membangun umat kita menuju gereja umat Allah yang mandiri dan misioner, banyak uraian-uraian di sana. Bagi saya ada dua hal penting dan kita sudah lakukan terus-menerus. Apakah kita tekun mendoakan? Mendoakan. Seperti Yesus Imam Agung mendoakan itu. Doa menjadi kekuatan. Doa menjadi penting. Dia berdoa. Bahwa memang dia melayani, dia bekerja melayani, penting melayani, tapi semua ini sumber dari doa. Dan dia berdoa untuk itu. Kita sudah berdoa terus-menerus. Program kita hanya menegaskan bahwa penting doa itu di dalam perencanaan program pastoral kita. Ide-ide kita banyak menarik. Teologi kita cemerlang. Rancangan kita luar biasa menurut saya. Tapi jangan pernah kita lupa, kita doakan itu. Sebagaimana Yesus mendoakan. Dan kedua, berkorbanlah. Serahkan diri, berkorban, menyucikan, menguduskan dengan pengorbanan. Ini pada saat menjelang puncak kehidupan Yesus perlihatkan itu. Dan dia berdoa supaya semoga mereka semua bersatu. Ini untuk kita semua. Menjadi kesaksian ketika kita membangun KBG kita harus ada kesaksian. Supaya dunia percaya. Supaya siapa saja percaya bahwa KBG benar. Komunionya benar hidup. Ada kesaksian di sana sehingga orang percaya. Dan bagi kita, tantangan bagi kita adalah tentu mulai dari kita sendiri. Bagaimana komoditas kita sendiri di pastoran. Ketika ada 2 atau 3 orang di pastoran. Apakah kita benar-benar hidup di dalam komunitas untuk menjadi kesaksian bagi umat hingga mereka percaya. Bahwa yang pastor-pastor latih kami, ajar kami lihat di pastoran itu benar. Mereka bersatu, mereka berkomunio. Apakah di dekenat kita itu satu komunio? Kita itu satu komoditas sehingga orang lihat, orang percaya. Bahwa ini ketika kita membangun KBG ada kesaksian. Ada kehidupan dari para agen pastoral memberi kesaksian bahwa inilah kesatuan yang ingin diterapkan, dibangun di KBG. Yang sama juga di keuskupan kita. Bukan tidak ada tantangan. Selalu ada tantangan ketika kita berhadapan dengan kemanusiaan kita, keterbatasan kita, karakter kita yang berbeda-beda. Kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan kita ada. Tapi jangan pernah lupa bahwa gereja bertumbuh juga di dalam kelemahan-kelemahan kita. Gereja akan menjadi kuat dan nampak ketika kita menyadari segala keterbatasan dan kekurangan kita. Itu berjalan, dan kalau kita mengevaluasi KBG kita, jangan selalu lihat yang negatif-negatif seolah-olah kita ini tidak berhasil. Hasil ada. Dan hasil itu adalah selalu dinamika kehidupan sakramental yang hadir di dalam, baik itu sukses dan gagal, itu adalah dinamika kehidupan gereja, di mana kita memperlihatkan bahwa inilah kesaksian dari kehidupan yang Yesus doakan dan sudah Yesus korbankan diri bagi kita. Jadi jangan kita
selalu dilemahkan dengan kekurangan-kekurangan, seolah-olah kita tidak berhasil. Hasil ada. Dinamika kehidupan, progres ke depan terus berjalan dengan tanda kesaksian yang kita berikan walaupun di dalam segala kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kita. Ini yang moto yang saya pilih pertama. Semoga mereka semua bersatu agar dunia percaya. Kenapa saya pilih juga moto kedua? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini Maria punya pengakuan iman. Tidak hanya mengaku di mulut, tapi dia wujudkan di dalam hidup. Seorang ibu yang berhati hamba. Seorang ibu yang siap mendampingi Yesus putranya, tetapi dalam spirit seorang hamba yang rendah hati. Apa yang Maria tunjukkan? Mendengar. Hamba yang mendengar. Mendengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan omong dan rencanakan bagi dia. Mendengarkan. Dan dia terbuka kepada Roh Kudus yang membimbing. Jangan takut. Roh Kudus akan menaungi engkau. Karena dia sadar dia lemah, dia terbatas. Tapi Roh Kudus membimbing, menaungi. Karena dia jadi hamba yang mendengar, hamba yang terbuka kepada Roh Kudus. Lalu dia jalankan tugasnya, pelayanan. Hamba yang melayani sampai berdiri di bawah salib. Itulah Maria, hamba yang mendengar dan hamba yang melayani. Dengan keyakinan iman bahwa Roh Kudus membimbing dia dalam perjalanan itu. Moto kedua saya pilih sebagai spirit pekerjaan pastoral. Bahwa untuk mencapai membangun KBG yang tadi persatuan, mandiri, misioner segalanya itu spiritnya apa? Hamba dari Maria yang mendengar, terbuka kepada Roh Kudus dan melaksanakan dengan setia sampai pada salib, menyatukan diri dengan salib Yesus. Ini Maria. Kenapa saya tergerak kepada Bunda Maria? Karena dia inilah ibu yang utama di dalam gereja, bahkan ibu yang telah hadir dan hidup di dalam budaya lama Holot, ibu yang hadir dan hidup di dalam awal dari iman di Larantuka ini, yang mewarnai terus kehidupan devosional di sini adalah Maria, ibu yang berhati hamba. Figur penting, tokoh penting di dalam sejarah keuskupan kita. Ketika mendengar kisah masyarakat lokal yang mungkin berbau mistis, mungkin dalam bentuk legenda, tapi itu adalah ekspresi keyakinan murni dari umat kita yang sederhana tentang seorang ibu yang hadir dalam kehidupan mereka sejak dari awal. Saya coba menyelusuri dalam refleksi terhadap kehadiran dengan kisah-kisah ini yang menurut saya sangat kaya. Kalau seorang ibu yang datang dari dunia yang tidak diketahui oleh mereka kepada masih masa animis, datang ke sebuah pantai, menapakkan kaki di sebuah pantai, harus kita baca bahwa ini kunjungan penting. Seorang ibu ke suatu tempat dan dia menapakkan kaki di satu wilayah, itu penting. Mau menunjukkan bahwa tanah itu tanah terberkati. Tanah itu tanah yang dikehendaki Tuhan oleh
supaya ibu hadir di sana. Dan dia datang bukan untuk sekedar sebagai turis melihat-lihat keindahan Larantuka atau keindahan Flores sebagai pulau yang indah, yang menarik, tapi dia datang untuk tinggal. Maka dia berjumpa dengan masyarakat asli di sini yang kita dipersonifikasi atau itu sejarah benar dalam pemuda itu Resi Ona. Ini perjumpaan dengan manusia dan dia menyatu dengan masyarakat lokal walaupun masih animis. Bahwa kisah dia berubah dari seorang ibu yang hidup kepada patung itu cerita yang memperlihatkan keyakinan mereka. Benar seperti itu kita tidak tahu, tapi isinya penting. Bahwa ada seorang ibu yang datang di sini mau tinggal di Larantuka bersama-sama di sini itu ikut berjuang hidup di sini. Dan bahwa kemudian dia dibawa ke rumah adat di Resi Ona punya tempat, kalau saya tidak keliru di atas istana ke rumah keuskupan. Dia disemayamkan di situ. Kenapa disemayamkan di rumah yang dianggap kekafiran? Korke, rumah adat itu pusat dari orang Cap dulu itu kekafiran. Kenapa seorang ibu mau datang ke situ? Saya membaca bahwa itu Allah menghargai budaya lokal. Allah menghargai adat budaya kita. Maria hadir untuk menyatakan bahwa dia juga menyatu dengan adat budaya. Dia tinggal di Korke itu untuk menegaskan bahwa Korke bukan kekafiran, tapi ada nilai yang harus kita hargai. Nah, situ dia ada. Bahwa kemudian setelah pewartaan Injil di sini, baru dia diperkenalkan sebagai Bunda Yesus, baru mulai pewartaan datang. Tapi Maria sudah mendahului. Bahwa setelah raja pertama dibaptis menjadi Katolik, ini bagi saya juga tanda heran. Siapa yang ajar kepada Raja Don Adobala, Francisco Adobala, ketika jadi Katolik? Apakah seorang misionaris yang bisik dia bahwa engkau ini Raja Katolik? Jangan lupa Maria adalah Ratu Renya di kota ini. Kita tidak tahu, tapi saya menangkap bahwa ada inspirasi yang menggerakkan hati seorang raja untuk serahkan tongkatnya kepada Bunda Maria, dan saat itu Maria memimpin kota ini dan tongkat kerajaan diserahkan oleh seorang raja yang kemudian diperbaharui kembali oleh Raja Don Lorenzo kedua pada sekitar 1887 kalau di dalam buku dari Romo Edu. Ini penyerahan kerajaan itu ditegaskan kembali oleh Don Lorenzo kedua. Jelas bahwa kerajaan Larantuka ini dipimpin oleh Bunda Maria, Renya, Ratu. Tidak ada raja kemudian yang cabut. Dalam sejarah tidak ada. Tidak ada raja yang mencabut kembali penyerahan tongkat. Karena ini fakta sejarah yang terjadi di Larantuka ini. Maria penting. Dia menjadi Renya, Ratu di Larantuka ini. Ini hidup di dalam batin dari umat, dari masyarakat di sini, di dalam kerajaan di sini. Bahwa kemudian sistem pemerintahan berubah dari kerajaan kepada pemerintahan demokratis seperti sekarang, tapi fakta sejarah tidak pernah mengubah bahwa Larantuka itu kota yang dipimpin, kerajaan yang dipimpin oleh Bunda Maria. Lalu pertanyaannya, siapa yang menggerakkan Monsinyur Gabriel Manek
untuk menyerahkan seluruh keuskupan ini di bawah Bunda Maria, Maria Protegente. Ketika perjalanan begitu panjang, datang ke pantai, ke rumah adat, masuk kerajaan, sekarang masuk di dalam gereja lokal, Maria Protegente. Semuanya di bawah Bunda Maria. Saya memilih spiritnya. Ini seorang hamba, spiritnya yang saya pilih untuk menjadi refleksi dalam kegembalaan bahwa program apapun yang disusun, yang dilaksanakan haruslah dijalankan dalam spirit seorang hamba. Itu adalah Maria, mendengarkan firman, terbuka kepada Roh Kudus, dan menyatu pada salib Yesus. Itu adalah Maria, Maria Protegente, Maria hamba Allah, yang mewarnai seluruh perjalanan kita untuk bagaimana berjalan ke depan menuju umat Allah yang mandiri dan misioner. Jangan kita lupakan kehadiran Bunda Maria yang sudah ada dalam hati umat di sini, yang membimbing kita, spiritnya kita ambil untuk menyertai kita. Hal mana sudah dilakukan oleh Yesus. Kenapa kita tekankan di KBG kitab suci, mendengarkan firman? Kenapa kita tekankan juga Ekaristi, merayakan firman? Lalu bagaimana subjek-subjek yang mendukung KBG supaya kuat, juga kita bicara karena spirit yang sama. Maka kita berjalan dari tahap demi tahap dalam program pastoral kita, mulai dari program jangka pendek tahap pertama, ada 4 pilar di sana. Program jangka pendek tahap kedua juga kita rancang 5 tahun, mewarnai semua yang kita pertimbangkan bahwa itu penting, yang mendukung KBG, dan sampai pada tahap terakhir ini kita berjalan bersama-sama. Sekarang bagaimana kita merencanakan, berpikir apakah ada tema APP yang bisa membantu kita menuju kepada 2024 untuk mengevaluasi perjalanan bersama ini. Temanya seperti apa APP untuk membantu kita untuk melihat bahwa 2024 selesai program rancangan kita untuk jangka panjang itu. Lalu setelah itu mau kemana? Istirahat atau tarik napas untuk jalan terus? Nah, ini perjalanan kita yang baik. Kita akan brainstorming, yang memikirkan tema APP yang membantu untuk masuk tahun depan itu apa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Uskup yang telah membagi sharing bertolak dari moto tabisan doa Imam Agung dengan spirit Maria sebagai hamba yang mendengarkan dan yang melayani dalam seluruh perjalanan perutusan ini.